untuk nutupin ini semua, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Ricky Rizal Sangkuni 13 tahun kok lebih rendah sama KM 15 tahun? Apa karena nggak isi selingkuh ya? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. 13 tahun nih, sang bribka RR, Ricky Rizal alias Sangkuni alias tukang kompor. Nah, 13 tahun loh, lebih rendah daripada KM. Dan sebenarnya ya, ini tuh kayaknya udah dikasih isyarat sama Hakim Wahyu. Kalau kalian ingat ya pada tayangan video ini. Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Di mana di sini tuh Hakim tuh udah nanya, kamu gimana Ricky Rizal? Aduh, tukang colong duit orang. Ya bukan gitu ya. Kamu gimana Ricky Rizal? Kamu punya anak nggak? Punya yang mulia. Masih kecil? Masih yang mulia. Punya istri? Punya yang mulia. Kamu punya hati? Itu nggak yang mulia? Ya gitu ya. Jadi dia bilang, saya tuh punya anak, punya istri. Anak istri kamu jenguk nggak kalau di penjara? Jenguk yang mulia. Nah, kamu korbankan masa depan anakmu, masa depan istrimu cuman demi menutupi kasus ini semua. Cuman demi kasus Sambo. Sampai hari ini kamu tutupin. Iya yang mulia, karena saya cari duitnya sama Pak Sambo. Enggak, jadi bilang dia ini kayak isyarat ya. Hakim ini udah kasih isyarat, kamu nutupin sampai hari ini. Sampai hari ini. Seolah-olah ya Ricky, saya tuh percaya sama cerita kamu. Ricky, CCTV udah ada Ricky. Tapi kamu waktu diperiksa di Provos, kamu ceritanya detail sekali. Itu kan nggak masuk di akal Ricky. Ya yang mulia, cerita saya nggak masuk akal, tapi duit Pak Samu masuk kantong. Nggak usah dia canda ya. Ricky lucu soalnya. Jadi dia bilang gitu, udah dikasih isyarat nih sama Hakim ya. Kayaknya Hakim tahu bahwa Ricky kamu masih punya kesempatan nih buat cerita sekarang. Kalau kamu cerita sekarang, kemungkinan saya bisa kasih kamu hukuman yang lebih ringan. Karena seperti yang Hakim bilang, dia bilang, saya nggak peduli cerita kamu, saya nggak butuh cerita kamu. Ini bisa sampai persidangan ya Ricky ya. Gara-gara siapa? Gara-gara ceritanya Icat yang mau jujur Ricky, bukan kamu yang sampai sekarang masih nutup-nutupin kelakuan bejat bos-bos kamu. Cerita yang sangat tidak masuk akal di mana kamu cerita di Provos, Icat menembak Yosua, saat terjadinya tembak-tembakan, kamu malah menghindar. Kok bisa kamu mengarang cerita seperti itu di Provos, Ricky? Nah, ini udah dikasih clue banget nih. Harusnya di sini Ricky punya kesempatan nih untuk bilang, iya maaf yang mulia, saya memang dibodoh-bodohi sama Pak FS, saya nyerah yang mulia, saya sekarang mau jujur aja deh apa adanya. Nah, kalau pada saat tersebut, persidangan sebelumnya Ricky jujur, mungkin Ricky masih bisa melihat anaknya 8 tahun lagi tapi sama ya, at least 13 tahun ya, jadi mungkin lebih rendah gitu. Tapi dia sampai akhir tidak mengakui, padahal dikasih clue-clue nih, dikasih petunjuk-petunjuk sama Hakim nih. Turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Di sini kenapa Ricky dituntut 13 tahun? Karena tindakan Ricky yang menyembunyikan senjata Yosua, mengamankan senjata Yosua, tapi tidak mengamankan senjata Kuat Ma'ruf. Itu artinya apa? Artinya Ricky tahu ada pertengkaran antara Kuat Ma'ruf dan juga Yosua, tapi takut Yosua bisa menghabisi Kuat Ma'ruf. Tapi nggak takut tuh Kuat Ma'ruf menghabisi Yosua. Nah, di sini salah satu peran Ricky dalam tanda kutip membantu perencanaan pembunuhan Yosua. Dan tidak hanya itu, peran Ricky pun di Duren 3 juga untuk mengawasi gerak-gerik Yosua. Dia ditanya sama FS, kamu siap nggak buat backing saya? Walaupun dia bilang enggak di omongan, tapi di tindakan dia bilang iya. Wah, di omongan bilang enggak, tindakan bilang iya. Kalau enggak, tapi duit tetap diambil. Nah, dia mengawasi gerak-gerik Yosua, bahkan dia juga ikut memanggil Yosua. Bahkan dia juga satu mobil dengan Yosua waktu pulang dari Magelang ya. Nah, dia memanggil Yosua bahwa, Bang Yosua, kamu dipanggil Pak FS tuh, katanya mau diomongin sesuatu nih. Saya nggak tahu ngomongin apa, padahal dia tahu. Katanya mau ditembak kan. Pada saat di lantai 2 FS ingin menembak Yosua, di mana Ricky Rizal bersama dengan Kuat Ma'ruf ada di lini nomor 2. Di saat FS menembak dada Yosua dan juga bagian belakang Yosua, di mana itu adalah tanda-tanda vital kehidupan Yosua, sampai tanda-tanda vital tersebut tidak berfungsi lagi, itu adalah tindakan dukungan dari Ricky Rizal untuk
melancarkan pembunuhan berencana ini. Wah, dengan mendapatkan HP baru yang dimana HP lamanya dirusak oleh Ricky Rizal, sangat tidak mungkin sekali kenapa kita merusak HP. Makanya ada bokep. Enggak kan? Nah, lalu tindakan Ricky Rizal ini dihukum 13 tahun, lebih ringan daripada Kuat Ma'ruf. Mungkin Kuat Ma'ruf ini karena ketidaksopanan. Nggak cuma dia tanda love, dia juga kasih tanda metal untuk Yang Mulia Hakim. Kasihan Kuat Ma'ruf ya, kerja 10 tahun, di penjaranya 15 tahun. Lebih banyakan di penjaranya daripada kerjanya ya Kuat Ma'ruf. Nah ini kan mungkin karena Kuat Ma'ruf juga, itu pertama nggak sopan, yang kedua juga ada isu perselingkuhan. Nah beruntungnya Ricky ini nggak ada isu perselingkuhan. Selamat di satu poin ini Ricky. Tapi ini tuntutan hakim, vonis hakim ya, dari segi pembunuhan berencana aja. Dari pengacaranya Ricky Rizal, dia udah bilang, dari awal kita bakal banding. Berapapun putusannya hakim, vonis hakim, 1 hari pun kita langsung banding. Makanya dia langsung banding. Kenapa? Karena di sini dia mengatakan Ricky ini nggak ada niatan buat membantu pembunuhan Yosua. Kan dia udah bilang enggak. Waktu FS nanya, kamu mau backup atau enggak? Gitu. Dia udah bilang enggak. Di mulut, di tindakan iya. Duit juga diambil. HP baru. Tagihan Shopee di check out. Pulsa listrik nyala tuh. 20 tahun. Dengan duit 200 juta ya, berapa tahun tuh? 200 juta tuh. Dia diambil kan duit 200 juta ya. Pulsa Telkomsel seumur hidup bisa jadi. Jadi Ricky ini juga, ini ya, bahkan sebenarnya tuntutan vonis hakim ini banyak yang belum dimasukkan. Yang pertama adalah penggelapan dana, pencucian uang, itu belum dimasukin tuh sama Yang Mulia Hakim. Kalau dibanding bisa jadi ini dimasukin. Lalu yang kedua juga pembobolan rekening itu, pencurian gitu, pencurian dana nasabah. Nah, bisa jadi kan ini juga bisa ikutan Ricky ini. Yang ketiga laporan palsu. Nah, laporan palsu Ricky ini padahal Yang Mulia Hakim udah bilang, saya udah tahu Ricky, tinggal jujur aja. Sedikit lagi kamu jujur, kamu bisa bebas menikmati masa depan dengan anakmu. Tapi kamu lebih memilih masa depan satu sel dengan Pak Sambo daripada dengan anak. Mungkin dia lebih senang ngomong Pak Sambo ya daripada ngomong anak ya. Ini nggak tahu ya. Tapi kasihan sih. Maksudnya, Let's Go lebih kasihan sama Kuat Ma'ruf ya. Entah kenapa Ricky ini banyak banget dapat kesempatan, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Hakim pun juga tahu kan tingkat kecerdasannya Ricky itu di atas rata-rata orang seusianya gitu. Hasil psikologi forensik ya. Tapi pas dikasih petunjuk sama hakim tuh ngerasa, kamu ngerti kan maksud saya, ini saatnya kamu jujur. Kamu mau nukerin, dia bilang gitu loh, kamu mau nukerin masa depan anakmu dengan kamu nutupin cerita ini sampai anak-anakmu besar nanti gitu. Ini kan dia rela, oke saya rela, sampai sekarang, sampai hari ini pun dia tidak mengungkapkan dengan benar gitu. Dengan sejujur-jujurnya bahwa iya saya salah, Pak FS ikut nembak, tinggal iya aja. Nggak tahu sih ke ini ya, kepatuhan Ricky Rizal ini. Mungkin dia karena terlalu baik hati, dia merasa bersalah sama Yosua dan dia memang pengen dapetin hukuman vonis yang besar supaya bisa menyelesaikan rasa bersalahnya, itu bisa jadi gitu. Jadi itu dia vonis 13 tahun buat Ricky yang akan dibanding. Nah, kalau dibanding ya, kalau tuntutannya lebih rendah atau vonisnya jadi lebih rendah, itu kemungkinan Ricky bisa dapat 10 tahun atau 8 tahun penjara. Tapi kalau hakim memasukkan unsur-unsur eksternal lain seperti money laundry, pencucian uang, pencucian uang sama money laundry sama ya. Pencurian dana nasabah, itu dah pencurian dana nasabah, namanya Yosua diambil sama Ricky. Lalu juga laporan palsu, ketidaksuportifan dalam sidang dan perkara. Itu tuh harusnya sih banyak banget yang bisa dituntut sama si Ricky ini. Itu dia yang bisa Let's Go sampaikan, tapi tetap Let's Go apresiasi tentang Hakim Wahyu ini. Jangan sampai Hakim Wahyu ini kenapa-napa nih, karena shock banget nih kubu-kubu Sambo. Dan satu pertanyaan Let's Go, nanti abis ini kita bahas ya. Kenapa waktu divonis 20 tahun, PC ini nggak menangis semenangis waktu dia ceritain dia perkaos sama Yosua? Apa jangan-jangan dia udah tahu bakal divonis 20 tahun dan bakal punya planning untuk escape atau melarikan diri dari vonis 20 tahun ini? Kita bongkar di teori video selanjutnya. Thank you banget teman nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki